Ada beberapa anime yang bukan sekedar tontonan biasa. Evangelion itu salah satunya. Ini lebih kayak sebuah teka-teki psikologis. Nah, hari ini kita bakal coba bedah. Apa sih sebenarnya cerita di balik Evangelion? Kenapa sih? Kenapa anime dari tahun 95 ini bisa begitu susah dimengerti? Ini kan pertanyaan besarnya. Pertanyaan yang udah bikin ribuan teori muncul dan bikin penonton pusing selama puluhan tahun. Tenang, di sini kita bakal coba bongkar jawabannya satu persatu, lapis demi lapis. Kalau kita lihat sekilas, ya Evangelion itu soal robot-robot raksasa yang berantem lawan monster-monster aneh. Kelihatannya gitu. Tapi itu cuma kulit luarnya aja, cuma fasadnya. Karena di balik semua itu yang kita lihat sebenarnya adalah cerminan krisis. Dan bukan krisis di dunia animenya loh, tapi krisis psikologis yang benar-benar nyata. Oke, jadi untuk benar-benar ngerti Evangelion, kita nggak bisa langsung ngomongin robotnya. Nggak bisa. Kita harus mulai dari dasarnya dulu, dari fondasinya. Yaitu kondisi depresi massal yang terjadi di Jepang di tahun 90-an. Jadi gini, setelah puluhan tahun ekonominya meroket, tiba-tiba bung, gelembung ekonominya pecah. Semua harapan, semua keyakinan kayak kalau kerja keras pasti sukses, atau besok pasti lebih baik dari hari ini, itu semua runtuh, lenyap. Ini pertama kalinya loh anak-anak muda di Jepang harus menghadapi kenyataan pahit, negara mereka udah nggak bertumbuh lagi. Coba deh bayangin, kontradiksinya itu sakit banget. Di satu sisi semua orang bilang, ayo usaha lebih keras, semangat. Tapi di sisi lain, kamu lihat sendiri kalau semua usaha itu yang nggak menjamin apa-apa lagi. Nah, rasa cemas, rasa frustrasi, itulah udara yang dihirup sama generasi muda Jepang waktu itu. Dan di tengah semua tekanan itu, muncullah satu bisikan. Bisikan yang kayaknya jadi mantranya satu generasi. Tentu aja, kalimat ikonik dari protagonis kita, Shinji Ikari. Tapi, jangan salah sangka. Kalimat "aku tidak boleh lari" itu bukan teriakan pahlawan yang gagah berani. Sama sekali bukan. Itu justru cerminan rasa nggak percaya diri yang dalam banget. Itu suaranya anak muda yang rasa kejebak. Terjebak di masyarakat yang nuntut terus-terusan, tapi nggak pernah ngasih harapan apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya. Sesuatu yang lebih personal tapi sama pentingnya. Kita akan bahas dinamika keluarga. Nah, ini gambaran umum sosok ayah di era 90-an di sana. Mereka itu pencari nafkah, jadi ya jarang di rumah. Komunikasi sama anak biasanya dingin, singkat, seadanya. Jadi buat si anak, ayah itu kayak sosok yang punya kuasa besar, tapi sekaligus orang asing yang paling dekat sama dia. Dan inilah alasan kenapa karakter Gendo Ikari itu terasa begitu menusuk. Sosoknya yang dingin, misterius, yang nggak bisa digapai, itu bukan fantasi. Gendo itu kayak perwujudan ekstrim dari apa yang dirasain banyak banget penonton terhadap bapak mereka sendiri. Pertanyaan Shinji ini, ayah, apa yang harus kulakukan? Ini merangkum semuanya. Ini bukan sekedar nanya soal teknis, gimana cara nyetir robot, bukan. Ini tuh jeritan anak yang putus asa. Dia butuh banget bimbingan dari sosok ayahnya, sosok yang sama sekali nggak bisa dia mengerti. Oke, kita masuk lebih dalam lagi ke lapisan yang jujur aja benar-benar merevolusi dunia anime pada masanya, yaitu realisme psikologis dari karakter-karakternya. Evangelion ini benar-benar radikal. Dia ngambil tipe-tipe pahlawan anime yang udah kita kenal banget, terus dibongkar habis-habisan dari dalam. Coba lihat Shinji. Dia bukan tipe pahlawan ragu-ragu yang akhirnya jadi pemberani. Bukan. Dia itu remaja yang lumpuh karena butuh banget pengakuan. Terus Asuka. Dia bukan cuma pilot jagoan yang kompetitif. Di baliknya, dia itu gadis rapuh yang nutupin rasa takut ditolak pakai sifat agresifnya. Dan Rei, dia bukan cewek misterius yang keren. Dia itu simbol dari identitas yang hilang. Coba bayangin, waktu itu kan kebanyakan anime temanya, pokoknya kalau kita usaha dan kerjasama, semua masalah pasti beres. Terus tiba-tiba Evangelion datang dan seolah-olah bilang, nggak gitu, kenyataannya para pahlawan itu bisa hancur, mereka bisa takut, dan kadang mereka bahkan nggak mau berantem. Wah, ini benar-benar sebuah revolusi. Oke, kita udah kupas lapisan-lapisan luarnya. Masyarakatnya, keluarganya, karakternya. Sekarang kita sampai ke intinya. Benar-benar pusat dari semua teka-teki ini, isi kepala sang sutradara, Hideaki Anno. Kunci buat ngerti Evangelion itu sebenarnya bukan di ceritanya, tapi di apa yang terjadi sama pembuatnya. Awalnya, produksi jalan normal. Ya, kayak seri mecha lawan monster biasa. Tapi, di tengah-tengah produksi, sutradaranya, Hideaki Anno, mengalami depresi berat. Dan disitulah semuanya berubah.
Evangelion berhenti jadi sekedar cerita fiksi dan berubah jadi semacam pengakuan pribadi. Pertarungan lawan monster di luar itu jadi metafora buat pertarungan Ano melawan iblis di dalam dirinya sendiri. Nah, inilah jawaban kenapa paruh kedua seri ini jadi abstrak banget dan susah banget dicerna. Karena kita sebenarnya bukan lagi nonton cerita yang direncanain. Kita itu seolah-olah lagi nonton sesi terapi yang disiarkan buat umum. Terapi seorang seniman yang lagi berjuang mati-matian nyari alasan buat tetap hidup. Dan itu disiarkan ke seluruh dunia. Oke, dengan semua konteks tadi, jadi jelaskan kenapa Evangelion itu kompleks. Sekarang pertanyaannya, kenapa cerita ini nggak pernah berakhir? Kenapa sampai sekarang masih relevan? Keajaiban Evangelion tuh ini. Dia seakan tumbuh bareng kita. Waktu kamu masih belasan tahun, mungkin kamu ngerasa nyambung banget sama kebingungan dan rasa sakitnya Shinji. Masuk usia 20-an, kamu jadi ngerti ambisi dan kecemasannya Asuka. Nanti di usia 30-an, kamu mulai ngerasain beratnya tanggung jawab yang dipikul Misato. Dan siapa tahu, nanti di usia 40-an, kamu bahkan bisa melihat sisi kesepian di balik semua tindakan Gendo. Jadi, kalau Evangelion itu terasa nggak jelas, itu memang disengaja. Itu fiturnya, bukan bugnya. Cerita ini sengaja dirancang buat mencerminkan kebingungan satu era di mana nggak ada lagi jawaban yang gampang. Makanya, Evangelion itu bukan teka-teki yang harus kamu pecahkan. Ini adalah sebuah pengalaman yang harus kamu rasakan. Jadi, pada akhirnya, Evangelion itu bukan cerita yang kamu tonton. Ini lebih kayak cermin yang kamu pakai buat ngaca. Jadi pertanyaannya bukan lagi Evangelion itu tentang apa, tapi waktu kamu melihat ke dalam cermin itu, kamu lihat siapa?